Oke. Baik, Prof. Izin mulai ya, Prof. Assalamualaikum Salah. warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa komunitas Sevima nantinya dimanapun berada, saat ini kita bersama Profesor Dr. Tony Toharudin MSc. Beliau baru saja meraih jabatan profesor atau guru besar di Universitas Pajajaran pada Mei 2023 lalu. Sebelumnya, Prof. Tony juga dikenal masyarakat luas sebagai Ketua PAN SM dan di Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah. Dan di momen pembukaan seleksi LPDP ini dan momen anak-anak sedang mencari kuliah ini, Prof, karena nggak keterima SNPT, lagi mencari kuliah, mencari jati diri, ingin belajar dari Prof. Tony Tarudin dalam berhasil meraih beasiswa sekaligus berhasil merubah nasib sampai hari ini, Prof. Karena banyak orang belum tahu ini, Prof. Tony Tarudin itu dulu adalah seorang kornet angkot dan banyak sekali perjuangan hidup lainnya. Nah, pertama-tama ini, Prof, pertanyaannya. Dulu sudah ada cita-cita jadi profesor nggak, Prof? Sebetulnya bukan profesor dulu, cita-citanya jadi guru. Masya Allah. Kenapa itu, Prof? Cita-citanya jadi guru, Prof? Karena dididik oleh orang tua saya ke arah situ. Dan sebetulnya orang tua saya nggak guru. Hanya pedagang, dan ibu saya tidak bekerja. Tapi pada saat ditinggal ayah umur kelas 5 SD, ya, saya udah belajar mengajar di sekolah agama, di Masya Madrasah Diniyah pada zaman SMP, SMA lah, akhir SMP sama awal SMA. Allah. Nah, disebutkan ini tadi, Prof, tentang dagang keliling. Mungkin kita mulai dari situ, Prof. Kan disebutkan di artikel berita sebelumnya, Prof, di website 4 bahwa Prof dulu waktu kecil pernah dagang keliling. Itu bisa dikisahkan, Prof? Ya, semenjak ayah saya meninggal, ibu saya kan nggak punya pekerjaan. Kemudian ibu saya berinisiatif untuk berjualan penganan kue, ya. Dan anak-anaknya harus membantu ibunya agar bisa sekolah. Sehingga setiap pulang sekolah sore hari itu harus dagang keliling di sekitar kampung saya untuk menjual kue-kue itu. Dan ibu saya juga jualan juga. Kalau masih ingat, Prof, kalau dulu itu jualan kue itu berapa biji sih, Prof? Dan harganya berapa, Prof, waktu itu? Waduh, itu nama kuenya kue Putri Noong, ya. Putri Noong apa ya, Bu? Kalau jadi penganan, yang di tengahnya itu ada pisangnya loh, yang dikukus, Iya, Prof. kemudian dipotong-potong itu. Jadi kalau dipotong itu tengahnya pisang. Masya Allah. Ya mungkin kalau targetnya 5 loyang, ya harus habis dalam satu hari, ya, sampai malam. Harganya agak lupa saya berapa, ya. Tapi Di ya lima tidak lebih, loyang itu tadi ya, Prof. ya, murah meriah lah. Terjangkau kan, karena di daerah saya daerah kampung, jadi nggak terlalu untuk jualan-jualan yang mahal, yang murah. Kampungnya sendiri di Tasikmalayanya di mana, Prof? Kalau boleh tahu, Prof. Sambong Tengah, Sa- kampung Sambong Tengah, desa Sambong Jaya. Mas- Kalau sekarang desanya Sambong, kelurahan ya kalau sekarang karena kota. Jadi Sambong Tengah, kelurahan Sambong Pari, Mas- kecamatan Mangkubumi, Nah, kota Tasikmalaya kalau sekarang. Masya Allah. Disebutkan juga ini, Prof, waktu di berita 4, Prof, itu anak bungsu dari 6 bersaudara ya, Prof. Ya, Nah, waktu itu berjualan, apakah kakak-kakaknya Prof juga masih sekolah atau sama. sudah ada yang Ya, yang satu udah bekerja di Bandung, yang kedua kuliah, tapi dia membiayai sendiri dengan hasil jahitannya.
Nomor 3 tidak sekolah. Nomor 4 waktu itu lagi SPG. Nomor 5 SMP, saya SD ya. Nomor 6. Masya Allah. Berarti 6 bersaudara saling bantu-membantu untuk ekonomi keluarga ya, Prof. Ya, betul. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Nah, disebutkan juga ini, Prof. Dulu ayah sebelum almarhum ya, Prof. Bekerja sebagai pedagang bakau keliling, keliling, Prof. Itu bisa dikisahkan, Prof. ya, jadi beliau bekerja di orang Chinese, namanya Toko Wayang. Toko Wayang itu menjual tembakau, tetapi tembakonya tidak hanya dijual di toko, tapi juga dijual keliling. Jadi bapak saya yang menjual keliling ke daerah-daerah sampai Ciamis, Banjar, kemudian ke arah Tasik Selatan. Saya kadang-kadang suka ngikut. Masya Allah. Jadi bakau itu disimpan di toko gitu, kemudian minggu depannya diambil, apakah laku atau tidak. Kalau laku ditambah atau ya artinya jual jual kemudian dibayarnya seminggu kemudian gitu. Jadi tiap toko nanti dilihat setiap seminggu sekali. Pakai mobilnya mobil punya toko wayang. Masya Allah. Nah, karena kesibukan yang luar biasa itu, Prof. Tony membantu orang tua dagang bakau, setelah itu Prof. Tony ikut dagang keliling kue putri. Disebutkan bahwa Prof. Tony itu tidak bisa menikmati masa kecil bermain, Prof. Seperti anak-anak. Betul, betul. Sampai SMA saya tidak tidak pernah bermain dengan teman-teman sekolah. Jadi kenalnya sekarang ini pada saat sudah alumni baru oh zaman itu tahu gitu Tony ini. Jadi saya nggak menikmati waktu itu, nggak pernah bermain dengan teman-teman, nggak pernah ikut kalau ada tour, saya nggak pernah ikut. Saya selalu pulang sekolah langsung pulang ke rumah, sekolah Masya agama ataupun kalau SMA saya ngajar sekolah agama, sorenya dagang, gitulah setiap hari. Allah. Nah, ini tadi Prof. Sudah disebutkan juga tentang mengajar di sekolah agama. Itu masih di Tasikmalaya ya, Prof? Ya masih itu di kampung saya juga. Boleh dikisahkan ini, Prof. Yang diajarkan waktu itu apa, Prof? Di dunia, Prof? Kalau macam ada fikih, ada bahasa Arab, eh, terus tauhid, jadi hal-hal mendasar untuk anak-anak sekolah. Prof. Tony sendiri mendapatkan ilmu tentang fikih itu di usia yang sangat Iya, muda itu gimana, Prof? ya saya juga sekolahnya di situ. Waktu itu diajari oleh senior-senior saya, tapi setelah itu guru-guru yang seniornya sudah tidak ada, sudah pada pergi ke luar kampung. Tetapi anak-anak membutuhkan guru untuk mengajari tajwid gitu ya, baca Quran, yang dasar-dasar fikih, tauhid, bahasa Arab. Dan di kampung itu setiap tahun tuh ada imtihan, ada saman gitu ya, untuk melihat bagaimana hasil dari sekolah agama itu ditampilkan di depan umum, namanya imtihan. Masya Allah. Nah, di sela-sela kesibukan Prof. Mengajar intihad, lalu berdagang juga, Prof. Tony masih sempat belajar dengan giat sampai diterima di statistika Unpad mulai jadi mahasiswa, Prof. Perjuangannya ketika daftar kuliah waktu itu seperti apa, Prof? Ya tujuannya matematik ITB sebetulnya, tapi keterimanya di pilihan kedua di statistika Unpad. Dan saat itu kalau tidak diterima di negeri, saya tidak sekolah. Mungkin akan sama seperti orang-orang di kampung membuat sendal karena di sana terkenal pabrik pabrik pembuatan sendal gitu. Nah, untuk tes itu kan harus ke Bandung, Prof. Dari Tasikmalaya. Waktu itu perjuangannya seperti apa, Prof? Ya, saya agak lupa apakah di Bandung apa di Tasik ya dulu tesnya. Kayaknya di Tasik deh Oh, tesnya itu. masih Tasik Masih ya, Prof. ya di Tasik. Tapi setelah diterima, nah itu baru pertama kali pergi sendiri naik bus untuk
ke Bandung sama teman sih, sama teman yang sama-sama diterima Nah, tahun waktu tahun 89 tahun 89 itu, Prof, ya. perjuangan ketika awal merantau di Bandung itu, Prof. Bagaimana, Prof? Perasaannya, suka dukanya, Prof? Ya, waktu ke Bandung saya kebetulan tinggal di kakak karena kakak sudah bekerja dan dibiayai juga oleh kakak untuk apa namanya jajan untuk naik bis kota itu. Kemudian semester keberapa saya dapat beasiswa Toyota Astra ya kalau nggak salah untuk 1 tahun, lumayan. Dan ya jadi saya tidak kos tapi tinggal sama kakak. Masya Allah. Nah, setelah perjuangan itu, Prof, berkuliah sampai akhirnya lulus tahun 94 ya, Prof. Prof Tony Ya, kan langsung jadi dosen, Prof, tahun 95. Apakah memang dari awal sudah diniati itu, Prof, akan jadi dosen, Prof? ya saat itu memang aktif saya sebagai asisten. Kemudian sebenarnya 2 orang waktu itu, tapi 1 orang mungkin nggak bertahan karena ingin cepat mendapat pekerjaan yang jelas. Tapi saya sabar sehingga nunggu formasi PNS waktu itu. Dan alhamdulillah saya dapat untuk jadi dosen PNS. Ya, jadi diawali dengan asisten dulu selama beberapa tahun, setahun kalau nggak salah. Jadi 94 saya lulus, 95 Desember itu sudah CPNS ya. Kemudian setahun kemudian PNS. Itu. Masya Allah. Nah, ini kan perjuangan luar biasa, Prof, dari kecil sampai menjadi dosen. Berikutnya ternyata masih ada perjuangan yang tidak kalah luar biasa, Prof. Waktu Prof sedang studi ke luar negeri, baik itu saat master di Belgia dan PhD di Groningen, Belanda. Nah, salah satu poin yang menarik, Prof, dari apa yang ada di website Unpad adalah Prof sempat menjadi tukang cuci piring, Prof, di kantin kampus, Prof. Saat itu memang pada zaman saya beasiswa tidak semudah sekarang ya. Ya. Agak sulit mendapatkan beasiswa, tapi karena didorong oleh pimpinan saya untuk sekolah dan dibiayai awal oleh Unpad untuk pergi. Jadi awalnya tahun 2002, 2002 ya 2002. 2002 itu saya ketemu orang Belanda di Bandung. Saat itu saya tidak bisa ngomong sedikit pun pakai bahasa Inggris. Tapi lama-lama saya harus belajar gitu supaya bisa sekolah di luar. Dan akhirnya sedikit-sedikit lah, walaupun tidak les, tapi saya sedikit-sedikit belajar. Kemudian dikasih kesempatan beasiswa Delta Scholarship namanya. Delta Scholarship itu dikeluarkan oleh pemerintah Belanda untuk tidak hanya untuk degree tapi non degree. Saya masuk non degree waktu itu. Non degree selama 8 bulan saya di Nijmegen untuk belajar satu teori tentang structural equation modeling. Jadi selama 8 bulan saya di sana. Nah, selama 8 bulan di sana berarti saya sudah mengenal sedikit tentang Eropa ya. Dan saat itu karena dapat beasiswa jadi agak sedikit tenang lah untuk biaya hidup dan lain-lain. Tapi saat itu juga saya suka aja nyambi-nyambi untuk lempar-lempar koran ataupun media iklan ke rumah-rumah setiap sore sampai malam. Lumayan untuk jajan. Dan selama 8 bulan saya di Nijmegen di Belanda. Dan saat di akhir-akhir promotor saya membawa saya ke Belgia untuk dikenalkan ke salah satu profesor kenalannya. Dan saat itu kita ke sana pakai mobil dari Nijmegen ke Leuven dan di sana kami diterima oleh satu profesor dan ngobrol sana sini. Kemudian promotor saya yang di Belanda bilang, ini tahun ini mau nyoba sekolah di sini gitu.
Oh, silakan nanti apply aja. Jadi setelah selesai course selama 8 bulan non degree, saya balik ke Indonesia. Dan setelah itu saya melamar untuk S2 di KU Leuven dan diterima. Tapi lagi-lagi saya nggak punya beasiswa. Akhirnya dimodali oleh Unpad untuk pergi, tiketnya dibayar, biaya hidup beberapa bulan. Saya nekat pergi sana karena sudah tahu Eropa. Saya pergi ke sana untuk S2 di Leuven. Dan seperti biasa, karena uangnya terbatas, ya saya harus nyambi-nyambi kerja, yaitu kerja di kantin, cuci piring. Karena cuci piringnya juga mudah pakai mesin, jadi tinggal naro-naro, kemudian nanti diambil. Dan kerjanya tidak tiap hari karena harus kuliah, jadi nyambi aja dalam seminggu paling berapa kali gitu. Dari pagi sampai tutupnya kantin itu sekitar mungkin jam 2-an lah. Kemudian karena nggak cukup untuk biaya hidup, saya cari pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang orang Belgia mungkin tidak mau untuk kerjaan seperti itu. Jadi yang kerjanya banyaknya orang asing, terutama yang imigran. Dan saya ikut kerja di pabrik bir untuk membersihkan pecahan-pecahan botol yang out of control dalam pengisian birnya itu disapuin oleh saya. Jadi malam-malam mulai jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Dan kalau bekerja saya pasti diapresiasi karena tidak mengenal lelah, atau kalau orang imigran kan begitu. Kalau ada mandornya dia sibuk, kalau tidak ada mandornya dia santai. Kalau kita nggak kerja secara serius. Jadi saya sering dipanggil. Kalau rajin, kalau memperlihatkan kinerja itu selalu dipanggil. Jadi kalau orang yang malas itu biasanya sekali udah nggak dipanggil lagi. Kalau saya kadang-kadang, oh kamu harus kerja jam segini, ya pergi. Jadi kadang-kadang kalau kuliah, kenapa kamu ngantuk? Ya saya punya pekerjaan malam. Sudah biasa izin ke dosen. Dan juga ada pekerjaan lain untuk volunteer lah, volunteer untuk saya malu mengatakannya, tapi ini yang terjadi. Bahwa di sana itu eh, universitasnya itu kerjasama dengan pabrik farmasi atau obat gitu untuk percobaan obat tertentu. Kalau di sini mungkin pakai tikus, kalau di situ pakai orang. Jadi itu juga sama, saya selalu ikut untuk percobaan-percobaan yang tidak mempunyai resiko yang tinggi. Jadi saya bekerja di rumah sakit, di hospital untuk kelinci percobaan. Berarti Prof yang dicobain obatnya ya, Prof? Iya, saya nyobain obatnya, tapi obatnya yang tidak terlalu beresiko. Dan lumayan kalau saya kerja di situ 2 minggu itu bisa dapat sekitar 2.000, kadang-kadang 1.000, kadang-kadang 2.000 euro. Itu untuk biaya hidup selama sekian bulan untuk saya, untuk bayar kos dan lain-lain, lumayan. Dan sampai sekarang saya masih hidup, artinya bahwa terjamin kan keamanannya. Jadi dan saat itu sangat menarik bahwa orang-orang bule kalau kerja di situ karena dia ingin liburan. Ya, jadi kalau dia ingin liburan ke Bali, ke Manado untuk olahraga laut itu, dia selalu nyuntik dulu, istilah nyuntik. Nyuntik dulu di situ dapat 2.000 euro kan bisa pergi bolak-balik ke Indonesia untuk liburan. Kalau kita untuk cari buat sehari-hari. Jadi saya selama berapa bulan itu bekerja di situ, dan kalau ada, pasti sampai sekarang juga masih ada email yang masuk ke saya itu, karena emailnya masih tercatat di mereka. Mungkin kalau ada percobaan-percobaan itu dipanggil. Oh, email untuk mencoba obat eksperimen terbaru gitu ya, Prof? Ya, ya. Oh, Jadi untuk bikin obat, dulu saya pernah obat migrain, obat apa lagi ya, itu macam-macam.
Kalau yang beresiko tinggi saya enggak, dia pilih-pilih, pilih-pilih. Dan tidak semua orang bisa, harus dites dulu apakah dia punya penyakit. Dan kalau nggak salah yang dari Jepang tuh nggak boleh, orang Jepang tuh nggak boleh, nggak tahu kenapa, karena gennya atau apa mungkin berbeda. Jadi orang-orang tertentu saja, teman saya yang ingin ikut nggak bisa karena dia terkendala oleh punya penyakit apa gitu. Nah, kuliahnya juga, jadi saya karena kuliahnya kehadiran itu tidak terlalu ketat, jadi kalau ada pekerjaan ya saya ikut kerja. Yang penting bisa mengerjakan tugas dan bisa ujiannya gitu. Suatu waktu ada ujian yang bentrok dengan pekerjaan rumah sakit. Saya minta izin juga, nggak apa-apa, jadi diperbolehkan. Saya mohon izin untuk dia bisa ikut ujian karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Akhirnya saya ikut ujian susulan. Jadi sangat baik sekali di sana proses pembelajaran itu ada toleransi dari dosen untuk hal-hal khusus. Dan alhamdulillah saya lulus 1 tahun ya, karena di sana programnya 1 tahun. Lulus dan waktu itu saya diterima di programnya S3, tapi lagi-lagi ya beasiswanya nggak ada. Saya nggak mau beresiko karena saya meninggalkan istri dan anak-anak. Saya pulang. Kemudian karena hubungan baik saya dengan promotor, saya ditawari untuk ke S3 di Groningen pada tahun 2000. Jadi pulang 2005, ya. Kemudian 2007 baru mulai S3 di Groningen. Sistemnya saya tidak stay di sana, saya bolak-balik. Jadi kalau di sana sangat fleksibel, ada yang namanya PhD eksternal. Jadi saya selama 3 tahun kuliah di Groningen. Kalau di Groningen saya dapat uang dari Groningen untuk kalau ke sana, kemudian di sini juga saya dikasih uang oleh mereka. Jadi ada beasiswanya lah. Setelah itu selesai S3, gitu ceritanya. Oke, Prof. Untuk melengkapi nih, Prof. Tadi disebutkan kerja di pabrik bir itu kan dari jam 9 sore sampai jam 5 pagi. Itu setelah itu kuliah waktu pagi, Prof. Ya, jadi 9 malam masuk, tidak boleh tidur itu, paling ada break ya. Break juga, break juga apa namanya harus bekal air minum karena di break itu ya kalau bir gratis karena pabrik bir ya, tapi kan saya nggak minum bir itu. Jadi saya bekal minum, bekal makan. Sampai jam 5 pagi, jam 5 pagi pulang, kuliah itu biasanya mulainya jam 9. Kadang-kadang juga ada yang jam 8. Jadi saya tidur sebentar, kemudian jam 8 atau jam 9 saya naik sepeda ke kampus. Dari sana pakai sepeda. Oke, Prof. Nah, sebelumnya lagi disebutkan bahwa awalnya ke Belanda itu karena ketemu orang Belanda waktu di Bandung, Prof. Itu Ya, ketemunya di kampus atau dalam agenda apa, ya Prof? mereka sedang join research dengan Fakultas Psikologi. Saya diajak untuk ikut riset itu, dan setidaknya kalau diajak join riset berarti saya berinteraksi dengan mereka. Jadi karena sampai sekarang saya hubungannya sangat baik dan dianggap sama saya keluarga saya sendiri. Dan waktu saya ke kuliah di Leuven juga mereka masih kasih uang jajan ke saya karena tahu saya tidak dapat beasiswa. Jadi sampai sekarang hubungannya sangat baik, dan ketika saya mendapatkan gelar akademik tertinggi ini mereka sangat senang sekali. Dan nanti kalau pengukuhan juga katanya akan datang. Oke, Prof. Karena sudah mulai dibocori tentang pengukuhan profesor ini, pertanyaannya kemudian pengukuhan kapan, Prof? Rencana? Saya belum tahu karena antri ya. Jadi Unpad ini banyak yang sekarang keluar SK guru besarnya. Jadi di Unpad itu sekarang di sistem antrian. Yang lebih dulu mungkin yang lebih diprioritaskan. Eh, Kalau tidak salah Agustus, tapi Agustus juga belum pasti karena penuh katanya. Jadi saya belum tahu kepastiannya. Tahun ini ya, Prof, tapi secara kurang lebih, Prof. Tahun ini mudah-mudahan. Saya inginnya Agustus karena berhubungan dengan tamu saya dari
Belanda, dan juga mungkin tamu dari kementerian atau menteri-menteri yang dari Muhammadiyah juga saya akan undang. Nah, tentang Profesor ini, Prof. Suka dukanya dalam memperjuangkan gelar Profesor kemarin. Seperti apa, Prof? Ya, saya mencoba apply itu 2022. Karena menurut perhitungan saya seluruh persyaratan sudah terpenuhi. Tetapi karena persyaratan-persyaratan di situ ada juga yang menurut mereka harus diperbaiki, saya ikuti. Jadi saya termasuk yang tidak langsung mulus gitu 3 bulan ya. Jadi yang mulus itu kan 3 bulan ya. Saya tidak termasuk yang 3 bulan. Saya Oktober 22 apply, kemudian Mei 2023 baru keluar SK-nya. Jadi ada berapa bulan tuh, Oktober, November, Desember, hampir 8 bulan ya. Karena ada proses perbaikan syarat khusus untuk artikel ilmiahnya, dan juga ada beberapa yang harus dilengkapi kelengkapannya, sehingga ya ada proses saya mengalami bolak-balik harus dibenerin gitu. Masya Allah. Nah, yang paling sulit, Prof, saat mengurus gelar Profesor itu apa, Prof? Ya, yang paling sulit adalah syarat khusus ya. Syarat khusus sangat ketat oleh Dikti, dan saat itu saya mengajukan syarat khusus, tetapi menurut mereka adalah tidak layak untuk dijadikan syarat khusus. Ya, mungkin pernah mendengar diterbitkan oleh MDPI, itu agak sulit untuk dijadikan syarat khusus sehingga bergeser syarat khususnya ke jurnal yang lain. Itu yang agak sedikit lama ya, karena ada proses saya banding ya, karena menurut saya walaupun MDPI masih layak untuk dijadikan syarat khusus, tapi mereka tetap tidak menginginkan itu yang jadi syarat khusus, jadi bergeser ke jurnal yang lain yang disarankan oleh reviewer untuk kenaikan jabatan akademik saya. Syarat khusus itu maksudnya jurnal internasional itu ya, Prof? Ya, syarat khusus jurnal internasional yang dipersyaratkan oleh mereka. Oke, Prof Tony. Nah, ternyata tadi ada satu pertanyaan yang saya kelewat, Prof. Kembali ke masa kecil. Tentang jadi kernet angkot, Prof. Ini yang Oh juga ya, nggak di salah. Nah, waktu zaman SMP itu mhm. eh, ada guru masih saudara sih, guru masih saudara, dan dia juga setelah ngajarnya selesai dia nyempetin untuk apa, nyetir angkot gitu ya, untuk setiap sore sampai malam, dan dia ditawari untuk jadi kernet angkot, dan beliau sangat baik sekali kepada saya. uh, dari hasil kernet angkot itu saya memang tidak pernah bayar SPP di SMP, dia yang bayarin. Jadi memang alhamdulillah ya, jalannya yang sangat baik buat saya. Jadi banyak orang yang peduli, membantu sampai sekarang seperti ini. Oke, Prof Tony. Angkotnya itu jurusan mana, Prof? Waktu itu, Prof? Pancasila Mangkubumi Oke, 04 dalam kota Tasikmalaya ya, Prof? ya, 04. Jam berapa itu, Mungkin Prof? mungkin orang teman-teman saya nggak ada yang tahu itu. Saya ngeliat angkot. Itu Eh, mulai sore sampai malam. oh, nah kalau di Tasikmalaya ini izin agak detail ya, Prof. Angkotnya itu warna apa, Prof? Aduh, putih ya kalau nggak salah. Putih ya, Prof. Dan dulu angkotnya itu jenisnya agak lain dengan yang sekarang. Kalau sekarang mobilnya bagus-bagus ya. Dulu tuh lupa saya jenisnya, apakah Suzuki apa gitu ya, Carry atau apa, saya lupa. Betul, betul, Prof. Dan yang juga bikin penasaran para pemirsa di Prof. Artinya, kernet angkot itu kan banyak suka dukanya, Prof. Penumpang yang macam-macam jenisnya mungkin, Prof. Ada nggak, Prof, kisah-kisah unik, Prof, waktu menjadi kernet angkot, Prof? Ya, yang unik tuh cari penumpangnya justru yang susah. Jadi ketika sebelum pergi ke Mangkubumi itu kan harus cari penumpang yang banyak ya. Nah, di situ suka dukanya, kita harus cari penumpang untuk bisa naik ke angkot kita.
Kalau dalam proses perjalanan itu nggak ada masalah sih. Jadi artinya bayar sesuai tarif, ya tidak ada masalah, tidak pernah mengalami kejadian yang aneh-aneh. Berapa Prof pada saat itu Prof tarifnya angkot Kalau nggak untuk salah Pak? Rp500 ya kalau nggak salah. Nah, waktu cari penumpang ini Prof, izin masih di konet angkot ini Prof. Adakah Prof punya semacam kata-kata tertentu Prof yang biasanya diteriakkan? Ya, ya paling 04 itu kan jurusan Mangkubumi. Mangkubumi, Mangkubumi, Mangkubumi gitu. Oh, Atau di antara apa namanya jurusannya sebenarnya Banjaran Mangkubumi ya. Jadi dua itu aja yang disebut. Kalau sebaliknya ya kota sama Pancasila. ini Prof Tony. Ya Ah, bilangnya kota, 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 kota. kota-kota. Oke Prof. Nah, saya kira ini kisah perjuangan dari masa kecil sampai jadi profesor sudah komplit Prof. Terakhir ini Prof, sebagai penutup bagi anak-anak yang di luar sana Prof, yang saat ini sedang berjuang untuk belajar, untuk mengubah nasib. Apa nasihat-nasihat dari Prof Tony? Pertama bahwa jangan pernah menyesali kegagalan ya, karena jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu memberikan jalan yang terbaik. Dan kalau di istilah Sunda itu, peribahasa Sunda itu, ini nggak ngerti bahasa Sunda ya? Nggak apa-apa, Prof. Nanti kita kasih subtitle juga aman. Ya, mun keyang tang tu pareng. Jadi kalau saya tulis di chat ya, Oke, Prof. Siap. Saya izin masukkan subtitlenya juga nanti, Prof. jadi kalau kita berusaha secara kuat pasti akan berhasil. Jadi mun keyang tang tu pareng. Pareng bukan paren, pareng. Oke, Prof. Ya, itu prinsip saya dan orang tua juga suka memberikan apa namanya wejangannya seperti itu. Kamu harus berusaha sekuat tenaga kalau kamu menginginkan sesuatu. Dan alhamdulillah memang dari kecil selalu seperti itu. Ketika saya mau masuk perguruan tinggi itu yang paling berat. Kalau untuk masuk SMP, SMA itu saya nggak terlalu berat lah ya. Tapi kalau masuk perguruan tinggi karena taruhannya kalau tidak masuk saya tidak bisa melanjutkan studi. Sehingga pada saat itu karena saya berusaha sekuat tenaga, belajar sampai siang malam, bangun malam, ya sholat tahajud, pokoknya supaya lulus bagaimana. Dan alhamdulillah, walaupun pilihan pertama nggak keterima, ya itulah jalan yang terbaik, ini harus dipilihan kedua, statistik. Jadi saya masuk statistik. Nah dari situ juga apa namanya saya berjuang juga supaya menjadi yang terbaik. Dan di antara semua ya yang jadi asisten dosen ya saya dan teman saya itu yang tidak sabar menunggu formasi PNS. Kalau saya sabar menunggu. Jadi saya alhamdulillah semester berapa itu sudah jadiin asisten dosen. Dan ya apa namanya nasibnya selalu baik. Alhamdulillah. Baik, Prof. Kutipan tadi di akhir sekaligus mengakhiri perjumpaan dan wawancara kita pada siang hari ini, Prof. Izin mempublikasikan nanti, Prof. Kenapa? Izin mempublikasikan, Prof. Nanti Oh ya, ya. videonya maupun Tapi artikel-artikel. foto-foto saya waktu kecil nggak punya. Karena saat itu mikirin foto nggak kepikiran. Kalau zaman kuliah, Prof, mungkin, Prof. Kalau Baik zaman di kuliah Unpad. itu juga saya tidak banyak menyimpan. Jadi paling hanya beberapa waktu saya kirimkan ada beberapa foto yang mungkin berguna untuk diperlihatkan di media. Ada yang ketika saya sidang S3, yang ini. Kemudian saya punya foto ketika wisuda S2 pakai sepeda. Ini di Belgia. Kemudian mungkin ini dengan promotor saya waktu di Leuven.
Sampai sekarang saya punya hubungan yang baik dengan beliau dan sekarang beliau sudah pensiun dan saya kemarin waktu terakhir ke Belgia bulan Juni saya menemui beliau dan pada saat saya dapat SK guru besar juga sudah lapor dan dia sangat senang sekali. Dan ini adalah yang terakhir pada saat saya sidang S3 dengan keluarga saya, promotor yang kanan yang pakai toga, kok promotor yang kiri itu yang dari Nijmegen yang pertama kali membawa saya ke Belanda. Yang tadi saya sebutkan ketemu di Bandung. Izin namanya siapa, Prof? Kalau boleh kami ketik, Prof. Eh, namanya panggilannya eh, Hanout atau lengkapnya itu Johan HL Out dan satu lagi namanya Kai Welsen. Kai Welsen ini yang sangat baik sama saya membiayai waktu dapat apa namanya ngasih uang jajan di Belgia selama sekolah. Tapi fotonya saya cari dulu. Ya, Prof. Eh, tadi sebetulnya udah nemu, tapi saya lupa menyimpan. Itu tar sama istrinya ya saya kirim. Eh, sebentar, Ya, Prof. ada fotonya. Eh, sebentar, ini dia. Jadi promotor saya yang di Belgia juga masih tetap menguji pada saat S3. Nah, ini dia yang Kai Welsen dengan istrinya Kacha Welsen. Uh, sebentar. Ya, ini dia. Sudah. Ya, Prof. Jadi itu Kai Welsen sampai sekarang masih setiap saya ke Belanda saya tidur di rumahnya dia. Yang sebelah kanan tuh promotor saya dari Indonesia, Ibu Budi Nurani. Tentang Nah, tidur Kai, di rumah ini, Prof. Berarti ya waktu kuliah dulu, Prof, ketika di Belanda, tidurnya di mana, Prof? kalau waktu di Belanda short course itu saya ngekos karena dapat beasiswa kan. Kemudian pada saat sekarang kalau ke Belanda pasti saya tidurnya di rumah dia, Ya, di rumahnya Kai Welsen sama Kacha Welsen ini. Dan beliau yang memang memberikan dorongan kepada saya untuk sekolah sampai guru besar. Dan Masya saya Allah. selalu sangat terharu kalau melihat beliau karena beliau sangat membantu saya di dalam perjalanan uh, studi saya, baik dari S2 maupun S3 dan insya Allah dia akan hadir pada saat pengukuhan bersama cucunya. Masya Allah. Ya, Izin, Prof, kalau anak berarti dua ya, Prof Tony ya? saya dua. Karena yang sayang saya ini yang masih kecil waktu itu. Oh, Sekarang dia eh, mungkin ada foto yang lebih gede kali ya. Sebentar. ya, Nanti Prof. saya kirim. Prof, Eh, sekaligus izin kami minta foto yang ini, Prof, apabila berkenan, Prof. Foto yang pakai jas alma mater Unpad warna biru itu, Prof. Ya, Oh ya, kami belum punya, Prof, kebetulan. ini ini bukan Sebentar. atau yang lainnya. Ya, yang ini, Prof, yang dijadikan untuk desain ini saya izin kirimkan ya, Prof. Yang Nah, yang ini, Prof. yang awal ya, Saya kurang tahu ini, Prof, yang awal atau tidak. Ini barusan saya kirimkan, Prof. kayaknya yang ini deh. Yang ini bukan. Betul, Prof, sama persis, Prof. Untuk Ya, ilustrasi sebagai Civitas Unpad, Prof. Tapi ya. izin ini kepotong ya, Prof, kayaknya, Prof. Kenapa? Fotonya tangannya terpotong, Prof, kalau yang ini, Prof. Oke, ada juga yang lain. Ya, Prof. Untuk menunjukkan ini, Prof, inspirasinya sebagai profesor Unpad nantinya, Prof.
Matikan pantai. Saya harus cari dulu. Ya, Prof. Atau nanti Ya, saja. Prof, ya terima nanti saja. kasih Nanti banyak. ya, ya. Ya, Prof. Jazakumullah, Prof. Sambil nyari nanti. Masya Allah. Yang banyak nggak apa-apa, Prof. Fotonya, Prof. Makin Ya, banyak, insya Allah pembaca tambah makin terinspirasi dan tergerak hatinya untuk ikut mengikuti jejak, Prof. ya, Oke, Prof. ya. Kami izin setelah ini matikan rekamannya ya, Prof. Terima Yuk. kasih atas kehadiran sekaligus inspirasi dari Prof. Tony. Nasuminawa wafatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sudah kami matikan.